Oke, sudah record ya. Maaf, saya tuh sering kelupaan. Oke, kita ulang sedikit ya. Jadi intinya adalah di Fourier transform itu kita bisa dari sebuah fungsi yang sepertinya tidak beraturan ini bisa kita pecah menjadi kumpulan atau kombinasi dari fungsi sinus dan kosinus. Lalu di sini lebih detailnya. Jadi apabila kita memiliki gelombang seperti ini yang berbeda ya, kalau misalkan seperti ini beraturan ya, maka bisa kita transformasikan ke domain frekuensi. Jadi di sini ada frekuensi time, ya bisa kita lihat bahwa di X-nya itu adalah di sini time, oke. Nah kalau misalkan di frekuensi domain, sumbu X-nya itu adalah frekuensi. Jadi tergantung dari besarnya gelombang, ya maka itu akan melambangkan frekuensi, maka nanti perubahannya akan sesuai dengan frekuensi dari gelombang yang ada. Nah, apabila gelombang seperti ini, maka bisa kita pecah menjadi beberapa frekuensi yang sesuai dengan sinus dan kosinusnya. Nah, begitu juga kumpulan dari fungsi sinus dan kosinus ya, apabila kita kombinasikan bisa menghasilkan fungsi berbeda ya, yang terlihatnya seperti tidak beraturan. Kemudian review sedikit tentang fungsi sinus dan kosinus. Perbedaannya adalah di titik mulai asalnya nolnya ya. Kalau misalkan nolnya sinus itu mulainya di theta sama dengan 0. Kalau misalkan di kosinus itu theta sama dengan 90 derajat, baru nilainya adalah 0. Nah, bagaimana kalau misalkan kita kan tadi sudah melihat di gelombang ya, sedangkan kita sekarang belajar mengenai image processing. Jadi kalau misalkan di image ini bisa dilihat dari bentuk image-nya itu sendiri. Contoh, sebentar. Ya di sini kalau misalkan mungkin ini terlihat seperti tidak ada gelombangnya ya, tapi kalau misalkan ingat image itu biasanya mulai X-nya itu dari atas ini ya, ini X, ini Y. Jadi kalau misalkan image ini kita transformasikan ke sumbu X ya, maka sebenarnya ini akan gelombang memiliki seperti ini. Ups, maaf ya. Seperti ini. Di mana yang putih itu adalah puncak dari gelombang ya. Yang hitam ini adalah yang di bawahnya. Jadi kalau misalkan ini adalah amplitudenya, maka di sini ini puncak gelombang, ini bawah gelombangnya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Kalau misalkan yang ini berarti gelombangnya itu seperti ini. Aduh, maaf. Seperti itu ya. Kalau yang ini diagonal. Jadi seperti ini. Ya, ini hanya sebuah visualisasi ya kalau misalkan dari 2D ini menjadi 1D. Nah, apabila kita transformasikan image ini ke dimensi frekuensi, maka bisa kita lihat ada titik yang sebenarnya ada di sini ya, ini titik ini dan titik di sini ya. Dan kalau misalkan yang image yang di bawahnya ada di sini ya. Kalau misalkan yang di diagonal titiknya itu di sini dan di sini. Jadi bisa kita lihat sebenarnya karena gelombangnya beraturan di sini ya, di beraturan di sini di sumbu Y ya, maka titiknya juga berada di sekitar sumbu Y sini. Kalau misalkan ini sumbu X, maka dia menjadi di vertikal ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan gambarnya bulat atau tidak bergelombang seperti ini, maka akan menghasilkan gambar di frekuensi yang di domain frekuensi yang cukup memiliki fitur yang unik ya. Jadi setiap gambar nanti memiliki bentuk yang unik di domain frekuensi. Seperti ini, apabila kita transformasikan dari domain time atau spasial, kita ubah ke frekuensi domain akan berubah seperti ini ya. Dan kita bisa melihat fitur-fitur seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mia, itu terlihat dengan jelas. Kalau misalkan ada garis seperti ini, nanti akan muncul garis seperti ini di frekuensi. Dan kalau misalkan ada garis horizontal di domain, maka akan muncul sebagai garis di vertikal di frekuensi. Ya.
Nah, kita tidak akan membahas penurunan dari Fourier transform itu sendiri, tapi kita akan melihat secara lebih detail bagaimana penghitungan matematisnya ya. Jadi untuk di sesi review kali ini. Sebentar ya. Oke, jadi kita akan membahas Fourier transform di discrete value karena image itu biasanya kan di discrete value ya. Oke, jadi kita review lagi. Kalau misalkan di gelombang ya, kita memiliki domain yang continuous seperti ini. Jadi ini adalah gelombang yang dia adalah sumbu x-nya adalah di sumbu horizontalnya adalah t atau time, dan di sumbu y-nya atau vertikalnya adalah ft, adalah nilai dari fungsi ya, dari yang tergantung dari t. Maka sebenarnya ini gelombang ini bisa kita buat jadi discrete ya. Jadi seperti ini. Misalkan di sini ada titik T0, maka di titik selanjutnya adalah T0 plus delta T. Nah, di sini titik selanjutnya adalah 2 delta T. Di titik selanjutnya adalah 3 delta T. Jadi jaraknya antara titik 1 dan titik selanjutnya itu sama. Ya. Nah, kalau misalkan di discrete, jadi karena di sini adalah dari continue ke discrete, sebenarnya tidak harus seperti itu. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi X, ya. Jadi di sini adalah X, jadi spasial, dan bernilai discrete, maka pada saat yang sama kita bisa menghitung atau mentransformasikan data dari domain spasial ini ke domain frekuensi. Nah, bagaimana caranya? Misalkan di sini kita transformasikan seperti ini, ya, misalkan nilai x-nya adalah 1, 2, 3, 4, seperti di sini, maka nilai fx-nya adalah 1, 2, 4, 6. Nah, kalau misalkan di image, misalkan ya, di sini adalah kita memiliki x-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka fx-nya misalkan di sini ya, kita memiliki nilai grayscale dari hitam sampai putih, maka fx-nya itu adalah 0, 31, 63, 127, 255. Jadi di sini adalah contoh ya. Jadi karena di image itu biasanya berbentuk warna grayscale, tapi kita bisa dapatkan nilai grayscale tersebut. Jadi fx-nya ini adalah 0, 31, 63, 127, 255. Jadi adalah level dari gray-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita memiliki data satu dimensi seperti ini, kita bisa melakukan transformasi dari domain spasial ke domain frekuensi menggunakan discrete Fourier transform dengan satu dimensi. Ini fungsinya, ya. Jadi kita memiliki data yang tadi sudah kita bahas, ya, maka kita ingin melakukan transformasi ke domain frekuensi, di mana disebutnya sebagai FU. Ya, jadi indeksnya kita ubah dari yang awalnya adalah X, kita ubah menjadi U, ya, tapi tetap sama besarnya dimensinya. Kalau di sini ada 5 ya, di sini juga ada 5. Jadi di sini FU itu adalah keluaran dari sini. Ya, jadi FU ini adalah satu elemen dari vektor F-nya sendiri. Nah, ini kita bisa hitung nilai masing-masing dari elemen ini menggunakan fungsi ini. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung nilai elemen dari FU, di mana U itu adalah 0, maka kita masukkan saja nilainya. Ya, jadi di sini adalah Fx, ya, di sini kalau ada sum, x-nya nanti kita secara iteratif masukkan, dan di sini adalah eksponensial J 0/5. Kenapa 0/5? Karena U-nya itu 0, jadi kita masukkan di sini 0, dan di sini X-nya nanti tergantung dari sigma di sini, tapi karena di sini sudah 0, ya sudah kita masukkan saja 0. Dan N-nya di situ adalah 5, karena besar dimensinya adalah 5. Ya. Nah, karena eksponensial dari 0 itu pasti 1, jadi kita bisa hilangkan, ya, bisa kita ignore. Jadi sebenarnya saat di F0 ini, di FU sama di mana U sama dengan 0, sebenarnya adalah sigma dari atau summation ya, summation dari nilai-nilai dari fungsi F ini. Jadi kita tambahkan hasilnya 476. Nah, begitu selanjutnya, kalau misalnya kita mau menghitung nilai FU di mana U adalah sama dengan 1, maka kita masukkan nilainya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa eksponensial ini bisa kita bentuk menjadi kombinasi antara kosinus dan sinus. Ya, di sini eksponensial E, J, di sini bisa kita anggap theta adalah sama dengan cos theta dikurangi J sin
theta. Nah, di sini adalah bentuk dari complex number, ya. Di sini adalah bentuk dari complex number. Complex number. Nah, di mana di sini adalah yang di sini yang ada J-nya ini adalah imaginary. Dan di sini cost-nya di sini adalah bentuknya dari yang real, ya. Ini adalah complex number atau biasa disebut dengan C. Oke. Jadi kita substitusi di sini bilangan eksponensial ini menjadi kombinasi kosinus dan sinus, dan di sini karena U-nya adalah 1, ya kita masukkan saja, jadi tinggal 2V dikali X per 5. Nanti X-nya dimasukkan sesuai dari summation yang di sini. Nah, kalau kita jabarkan, maka kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Ya. Bla 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 bla. Ya, di sini kita lihat nilai cos dan sinusnya berubah sesuai dari X-nya. Ya. Nanti kalau misalnya kita jumlahkan, kita mendapatkan nilai seperti ini. Minus 65,33 plus 250,65 J. Ya, jadi di sini yang sudah saya bilang, ini adalah complex number, di mana di sini adalah yang real, yang ini adalah imaginary. Nah, kalau misalkan untuk yang lain, karena cukup panjang, di sini kita coba di MATLAB, ya. Di sini saya sudah punya bilangan, di sini sudah kita punya X, ya, 03163127255. Kita masukkan ke bilang fungsi FFT, dan hasilnya seperti ini, ya. Di sini kita lihat ada nilainya. Di sini adalah F sama F, di mana U sama dengan 0, ya. Di sini 0U sama dengan 1, di sini 2, 3, 4. Jadi ini adalah nilai dari F-nya. Oke. Nah, kalau misal yang tadi ini adalah di mana fungsinya adalah satu dimensi. Kalau misalkan kita di image, kita ingin melakukan transformasi di 2 dimensi. Maka di sini kita ada forward DFT untuk 1 dimensi, ini inverse DFT untuk 1 dimensi, nah yang ini untuk 2 dimensi. Jadi untuk yang image ini seperti ini. Ya, perbedaannya hanya ada 2 dimensi saja. Ini ada U dan V, karena image-nya itu sendiri adalah bentuk ada dimensinya, 2 dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Lalu perbedaan dari forward dan inverse dilihat hanya normalization-nya saja, ya. Jadi sebenarnya sama. Tidak ada perbedaan, hanya normalization-nya saja. Di sini normalization-nya adalah size, ya, size dari image-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan di sini adalah bagaimana detailnya kita menghitung nilai Fourier, bagaimana melakukan discrete Fourier transform di digital image, ya, karena ada dimensi, maka katakanlah fx yang kecil ini adalah image dari di domain spasial, dan f yang besar ini adalah image di frekuensi spasial, maka sebenarnya kita hanya melakukan summation terhadap seluruh nilai di fx di f ini, ya, di image spasial ini, menggunakan ini apa namanya eksponensial dari sesuai dari nilai dari U dan X-nya ada, ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan bahwa nilai bentuk dari eksponensial ini tergantung dari posisi U dan V yang kita ingin komputasi, ya. Jadi untuk UV, misalkan di sini UV-nya adalah, misalkan UV-nya di sini adalah 0,0, maka 0,0 ini akan menghasilkan satu buah eksponensial ini. Ya, di sini dimana nanti dibilang ini akan dibilang sebagai basis function, ya. Tapi nanti dulu. Jadi di sini nanti ada bilangan, ada bentuk dari eksponensial ini sesuai dari titik yang kita ingin hitung, misalkan 0,0. Nanti kalau misalkan kita ke sini 1,1, maka nanti bentuk dari bentuk eksponensial itu beda sendiri, ya. Jadi nanti tinggal perkalian saja seperti ini, ya. Cuma nanti kita sedikit-sedikit saja dulu, ya. Itu aja. Jadi kita
seperti nanti di sini tinggal perkalian secara elemen aja. Jadi dari sini dikali ini nanti ditambahkan ya. Bisa dilihat kan. Jadi F00 nanti dikali di sini nanti ditambahkan. Kira-kira seperti itu. Nah, perlu diingat juga bilangan eksponensial ini bisa kita pecah menjadi bilangan kosinus dan sinus di sini ya. Jadi di sini sudah saya bilang anggap saja theta, jadi J theta di sini ya. Jadi di sini bisa anggap saja theta ya, yang ini. Jadi di sini adalah theta, di sini adalah theta ya. Jadi di sini bisa kita pecah dan cost-nya ini adalah untuk real part ya. Jadi di sini cost-nya di sini adalah untuk real part dan di sini sinusnya untuk imaginary part ya. Jadi bisa dilihat di sini adalah contoh basis function untuk M sama dengan N sama dengan 64, jadi image size-nya ada 64 dan U dan V-nya adalah 6 dan 6 ya. Jadi seperti itu. Dan ini adalah Fourier basis function. Jadi dari sini yang sudah tadi saya jelaskan, nilai fx-nya itu, image-nya itu di domain spasial itu tinggal dikalikan saja nilai elemennya. Nanti kita dapatkan real-nya untuk di 6.6 ya, dan ini untuk imaginary-nya 6.6, 6,6. Dan tadi sudah saya sempat singgung mengenai Fourier basis function. Ya, jadi di sini adalah example kita memiliki image besarnya 64 kali 64 ya, maka kita memiliki basis function besarnya 64 kali 64. Kenapa? Karena saat kita kalau misalkan image di spasialnya itu f-nya itu adalah f itu adalah 64 kali 64, maka besarnya image di frekuensi domain juga 64 kali 64. Jadi kita punya basis function sebesar 4096. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan ini contoh ya, kalau misalkan penggunaan atau transformasi dari domain spasial ke domain frekuensi. Bisa kita tonton dulu.
Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Sorry, tadi saya ada yang mati. Mikrofon saya mati. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu dari penghitungan FFT itu sendiri. Halo Pak Febrian. Iya, boleh, silakan. Mau nanya Pak yang soal tadi yang Fourier basis function. Jadi kan contohnya tadi kalau gambarnya size-nya itu 64 kali 64, itu berarti ada 4096 kompleks basis function ya. Betul. Itu 4096 itu 4096 real sama 4096 imaginary Pak. Iya, betul. Betul. Tapi kalau misalkan seperti ini, kan di sini dipisah, maksudnya kita pecah ya antara real dan imaginary-nya. Sebenarnya kalau misalkan tidak dipecah juga bisa, gitu. Kan kalau misalkan kita memakai bilangan eksponensial ini, itu nanti kan juga sebenarnya hampir mirip seperti ini. Jadi nanti sebenarnya sama saja, gitu. Jadi kalau misalkan kita pecah ada real dan imaginary-nya, ya berarti kita memiliki besarnya 4.000 sekian untuk real dan imaginary. Tapi kalau misalnya kita nggak pecah, ya berarti sama 4096 tapi hanya satu. Nanti tinggal dikalikan saja dengan bilangan F-nya, dengan image-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oh ya, saya lupa bilang, kalau misalnya ada pertanyaan di box chat juga silahkan ya. Jadi saya nggak masalah, mau melalui chatting juga silahkan saja. Ada pertanyaan lagi? Pagi Pak, saya mau nanya. Iya, silakan. Kalau dari PPT sama video yang tadi di play kan, itu penjelasannya low frequency itu mengandung informasi yang istilahnya yang paling penting, sedangkan kalau high frequency itu mengandung detail-detailnya aja. Jadi, nah itu kenapa bisa gitu ya Pak? Kenapa yang kalau low dia yang kayak mengandung yang pentingnya, yang tinggi tuh detailnya? Ya, oke. Ya. Tadi siapa ya nanya ya? Saya lupa. Selin Pak. Oh ya, oke. Baik. Jadi nanti akan saya jelaskan sebenarnya di sesi berikutnya, di bagian berikutnya. Jadi kita lanjut dulu aja ya. Oke, jadi kita lanjut. Siap Pak, makasih. Oke, ya. Jadi kita lanjut dulu aja ya. Jadi kita akan masuk di Fourier transform di image. Tadi itu kan hanya penghitungannya saja. Terutama di 1D kita coba lihat, di 2D juga nanti kita lihat tadi sudah kita ada basis function. Nah, ini kita lihat di image itu sendiri. Jadi misalkan kita memiliki image seperti ini, ya kita lakukan two-dimensional discrete Fourier transform, dan kita bisa dapatkan real dan imaginary-nya, ya. Nah, ini sesuai yang tadi sudah dibilang, ini adalah sebenarnya bentuk dari complex value. Oke, yang ini adalah complex numbers, ya. Di sini ada real-nya, ada imaginary-nya. Jadi J-nya ini untuk menandakan imaginary. Nah, kalau misalkan nanti lalu juga kita sudah transformasikan ke domain frekuensi, itu biasanya kita visualisasikan bukan F-nya itu sendiri, ya, bukan F-nya itu sendiri, tapi magnitude-nya. Ya, jadi biasanya kita perlihatkan sebenarnya adalah magnitude-nya itu sendiri. Ya, jadi lalu kita juga bisa melihat fase dari frekuensi itu sendiri, ya, menggunakan fungsi ini, dan atau juga power. Ya, ini mungkin kalau misalkan ditanya kok kenapa bisa terutama di fase ya, kenapa bisa ada tangent seperti ini, ada inverse tangent seperti ini, karena sebenarnya di complex number, mungkin saya taruh di sini kali ya. Jadi di complex number itu R itu adalah terletak di sumbu horizontal dan I itu di sumbu vertikal. Ini horizontal, di sini sumbu vertikal. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah diagram seperti ini adalah bilangan realnya, di sini adalah bilangan imaginary-nya. Jadi kalau misalkan kita memiliki nilai R misalkan 3, ya, R sama dengan 3, dan I sama dengan 3, jadi misalkan di sini ada 3,
di sini ada 3, maka nilainya itu di sini, ya, dan kita bisa hitung tangentnya ini di sini, tetanya di sini, ya. Ya. Jadi itulah kenapa kalau misalkan kita lihat fasenya itu adalah inverse tangent dari I dan real, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini selanjutnya tadi ini magnitude ya, seperti saya sudah bilang, biasanya kalau misalkan kita ingin visualisasi, biasanya menggunakan magnitude yang kalau dihitung adalah ya ini seperti distant value sebenarnya ya. Jadi adalah akar kuadrat dari penjumlahan dari kuadrat antara real dan imaginary. Di sini kita dapatkan magnitude dari F-nya. Ya. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin visualisasi lagi, sebenarnya kalau misalkan di frekuensi itu biasanya susah dilihat ya karena dynamic range-nya itu sangat tinggi, maka biasanya kita scale menggunakan fungsi ini. Biasa pakai log ya, fungsi logaritma. Jadi sebelum scaling bentuknya seperti ini, ya setelah scaling hasilnya bisa kita lihat lebih jelas nilai-nilai dari image frekuensinya. Nah ini lalu juga biasanya kita lakukan shift. Jadi kalau misalkan tanpa shift di pojok-pojok ini biasanya adalah low frequency, ya. Kalau setelah dan di tengahnya ini adalah high frequency. Kalau misalnya setelah kita shift maka akan ditukar. Jadi yang di tengah sini adalah low frequency dan di pinggirnya adalah high frequency. Kalau misalkan secara bukan secara visual, tapi maksudnya secara intuisi, misalkan kita mulai dari sini ya, ini secara satu dimensi aja, soalnya supaya mudah. Jadi di sini kita mulai gelombangnya dengan frekuensi yang rendah. Jadi seperti ini, maaf ya, seperti ini, seperti ini, lalu terus, lalu di sini rendah lagi. Ya, jadi makanya di sini di tengah-tengah sini frekuensinya tinggi dan ini begitu juga di sumbu yang Y-nya. Jadi mulainya frekuensinya rendah, tinggi, ya terus rendah lagi. Nah kalau misalkan setelah kita shift, maka di sini titik ini mulai dari frekuensi yang rendah. Jadi frekuensi, di sini frekuensinya rendah. Lalu kita terakhir di sini adalah frekuensinya tinggi. Dan ini ke segala arah ya, jadi seperti ini. Jadi kita, jadi di shift-nya itu seperti itu. Ini adalah hanya sekedar ilustrasi saja, ilustrasi. Nah lalu tadi pertanyaan yang menyambung ya, kok kenapa low dan high frequency in discrete data? Ini sebenarnya FAQ. Jadi kalau misalkan kita memiliki nilai intensitas, misalkan di sini ya, paling mudah dilihat, misalkan kita naik turun dari 8, 31, 63, 127, 255, tapi terus turun lagi, terus naik lagi, terus turun lagi. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa ilustrasikan, bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ya, dan kita bisa lihat bahwa bagaimana bentuk gelombangnya. Nah, kalau misalkan intensitasnya itu sama, misalkan di sini, ya, 8 terus sampai akhir, ya, 8 terus sampai akhir, maka gelombangnya akan seperti sini, ya kan, lurus saja. Dan bisa kita lihat di sini adalah sebenarnya frekuensi yang rendah dibandingkan dengan yang di sini, ya. Nah, kalau misalkan di image yang dibentuknya seperti ini adalah ilustrasi dari edge atau line. Ya, jadi kalau misalkan lines itu kan biasanya misalkan yang putih itu di sini kan jadi bentuknya line gitu ya. Jadi bentuknya line atau edge ini akan bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan black seperti ini, kalau white seperti ini, sama seperti black ya. Ini frekuensinya akan seperti ini. Gelombangnya seperti ini. Ya, maaf bukan frekuensinya. Jadi frekuensinya sama-sama low antara black dan white. Nah, perbedaan yang paling signifikan adalah kalau misalnya kita melihat untuk points dan noise. Ya.
point dan noise. Kalau dari point noise, nilai intensitasnya itu berubah sangat tinggi. Misalkan dari black, white, maka 8, 25, 8, 255, 8, 255 ya. Maka bentuk gelombangnya kan seperti ini. Ya kan, kalau misalkan kita seperti continue. Ya. Dan kalau misalkan kita ilustrasi seperti ini, bisa kita lihat bahwa ini adalah gelombang yang even higher. Ya. Frekuensinya even higher. Ya, jadi kita bisa lihat kalau misalkan ini juga bisa ditambahkan kalau misalkan kita memiliki sebuah region yang intensitasnya sama, terus misalkan 127 ya, abu-abu misalkan di sini 127 terus, maka frekuensi gelombangnya akan low juga. Ya, jadi itulah kenapa kalau misalkan di dalam untuk seperti warna, di dalam misalkan ada kita memiliki sebuah gambar seperti ini, ya misalkan kita ada gambar sebuah lingkaran, ya dan ini ada nilainya black, dan yang sebelah sini putih, yang di luarnya putih, maka yang di black ini akan memiliki frekuensi seperti ini. Ya kalau misalnya kita jabarkan lurus saja seperti ini, maka kalau misalnya kita transformasikan ke frekuensi data, frekuensinya akan low. Nah, tapi kalau misalkan saat perubahan nilainya dari background ke foreground, kalau misalkan kita jabarkan, akan seperti ini kan. Yang tadinya white, lalu tiba-tiba menjadi black. Ya kan? Ini misalkan 255, di sini misalkan 0, ya. Maka bisa kita lihat turunannya seperti ini. Ya. Maka di sini gelombangnya, ya gelombang di sini frekuensinya tinggi dibandingkan dengan yang di background ataupun yang di dalam lingkaran itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Kira-kira seperti itu. Intuisinya seperti itu. Ya. Dan ini yang tadi sudah kita bahas di fungsi, kalau misalnya ada kita gambar seperti ini, ya, maka di sini di X-nya itu kan gelombangnya seperti ini, ya, maka kita mendapatkan frekuensi seperti itu. Seperti titiknya di sini, enggak kelihatan sih ya. Titiknya seperti di sini, titiknya seperti di sini. Ya, kalau misalkan kita memiliki ini gambar seperti ini, ya, gelombangnya di sumbu Y, maka kita transformasikan seperti ini di sini. Kira-kira seperti itu. Lalu ini adalah visualisasi DFT untuk 2D, ya. Ini adalah image-nya, seperti yang sudah saya bilang, biasanya kita lihatnya di magnitude-nya atau di fasenya. Ya. Nah, lalu biasanya ada pertanyaan, shift dulu atau scale dulu gitu. Ya. Nah, jawabannya nggak ngaruh sebenarnya. Jadi ini contoh saya buat, ya. Kita mempunyai image F, ini adalah magnitude dari frekuensinya, nggak bisa dilihat, tidak terlihat apa-apa. Nah, kalau misalkan kita shift dulu, akan seperti ini. Dan setelah itu kita scale, akan mendapatkan image frekuensi seperti ini. Nah, kalau misalkan dari sini kita scale dulu, kita akan mendapatkan image frekuensi seperti ini, dan saat kita shift, setelah scale, akan mendapatkan gambar seperti ini. Jadi kita lihat tidak terlalu beda jauh ya, sama sebenarnya. Jadi tidak berpengaruh. Tapi sih biasanya kalau misalkan ngelihat di MATLAB atau di Python, biasanya sih disuruhnya shift dulu baru di scale. Tapi ya sebenarnya tidak terlalu banyak. Lalu setelah kita tahu, sudah dijelaskan oleh Bu Mia juga, transformasi ini reversible. Jadi kalau misalkan dari spasial kita transformasi ke frekuensi, bisa kita balikkan ke frekuensi ke spasial lagi menggunakan inverse Fourier transform. Ya, jadi seperti yang di sini contohnya adalah gambar bebek. Kalau misalkan kita transformasi ke image frekuensi akan seperti ini, lalu kita kembalikan menjadi seperti ini. Nah, lalu seperti yang sudah dijelaskan lagi, yang di tengah sini adalah untuk yang low frekuensi. Ya, tadi yang sudah saya ilustrasikan, karena sudah di shift, maka di tengah ini kita mulai gambar gelombangnya itu seperti ini, lalu frekuensi akan lebih cepat. Ya, di sini juga seperti itu. Seperti itu. Ini visualisasi lagi ya, hanya visualis saja, supaya intuisinya itu dapat. Nah, lalu kalau misalkan
kita lakukan inverse Fourier transform, ini kan seperti ini. Dan yang ini, kalau misalkan yang kita gunakan hanya high frequency saja, ya maka akan seperti ini. Sebenarnya ini agak sulit diterjemahkan sih, karena gambarnya kan juga gambar mudah ya. Jadi nanti kita lihat di filteringnya saja. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kalau sudah di shifting, ya, yang di tengah ini adalah untuk yang low frequency, ya, yang di pinggirannya itu adalah untuk yang high frequency. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo, Pak Febrian. Ya, silakan. Jadi itu yang sebenarnya saya kebayang itu oke nih. Tadi yang pertanyaan tadi itu udah kejawab karena bakal hasil inverse-nya, hasil yang filter itu bakal diinverse lagi pakai Fourier transform. Nah itu yang saya penasaran tuh kayak lebih ke arah penerapan aplikatifnya yang ke medical imaging. Kalau di bayangan saya itu kayak contoh nih yang paling contoh nih, mungkin saya sebut 1 atau 2 aja ya. Contoh misal USG gitu, kayak kalau USG kan itu kan dia, saya nggak tahu, saya belum tahu persis apakah dia untuk yang proses alat USG itu dia ada apakah banyak bermain menggunakan proses Fourier si FFT ini atau bagaimana gitu. Terus dan juga mungkin ya kayak paling saya kebayang apakah intinya tuh yang pertanyaan saya, apakah kalau di medical imaging atau di biometric sendiri gimana ya si penerapan si FFT ini untuk kayak mulai dari ngefilternya, mulai dari di FFT-nya, terus mulai dari FFT-nya sendiri, dari proses FFT-nya sendiri, terus ngefilter, terus kemudian di filter lagi, terus di inverse lagi. Itu sih saya interest emang, dan masih penasaran banget soalnya daripada tanya-tanya sendiri mulu. Itu sih. Ya, terima kasih atas pertanyaan ya. Jadi sebenarnya kalau di medical imaging sebenarnya lebih spesifik lagi. Sorry ya. Di sini misalkan ya sudahlah, di sini aja ya. Kalau misalkan di medical imaging, misalkan di MRI ya, saya kan mainnya di MRI, penelitian saya kebetulan. Di MRI itu cara penangkapan gambarnya itu justru dimulai dari frekuensi. Jadi MRI itu kan menghasilkan gelombang elektromagnetik, ya, elektromagnetik magnet. Nah, jadi di dalam tubuh manusia itu kan banyak sekali sel. Ya. Nah, sel ini akan bergetar sesuai dengan frekuensi yang dihasilkan oleh MRI. Jadi sebenarnya MRI itu menghasilkan data image itu sebenarnya bukan di data spasial, tapi di data frekuensi, ya, frekuensi. Maaf. Di frekuensi, ya. Jadi atau biasa disebut case space. Tadi di video itu ya, di case space. Nah nanti setelah dapat di case space baru ditransformasi ke spasial. Nah, kalau misalkan biasanya memang kalau di medical imaging terlihatnya memang kalau misalkan banyak noise-nya, terutama noise-nya kalau misalkan banyak bintik-bintik ya. Kalau bintik-bintik seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kan nanti bentuk gelombangnya akan seperti ini, ya. Maka ini bisa kita bersihkan menggunakan low pass filter. Kira-kira seperti itu. Gitu aja sih. Jadi memang kalau misalkan di medical imaging, ya, maaf ya, saya kebalik. Tapi maksudnya biasanya kalau di medical imaging memang bahkan saat penangkapannya itu bukan di domain spasial, bahkan dimulainya itu dari domain frekuensi. Jadi kalau misalkan jadi emang kalau di biometrik itu lebih banyak mainnya itu kebanyakan mulai dari frekuensi ya kalau di biometrik. Iya, betul. Kalau misalkan di biomedis seperti itu. Tapi tidak semua ya. Maksudnya contoh kayak kolonoskopi itu kan sebenarnya image hanya kamera saja yang dimasukkan lalu ke
ke dalam tubuh. Nah, itu sebenarnya image-nya image spasial. Tapi ada beberapa contoh seperti ya tadi, terutama contoh paling gampang adalah MRI atau USG. Ya, itu kan sebenarnya penangkapannya dari frekuensi sebenarnya. Iya. Contohnya seperti itu, kira-kira seperti itu. Tapi ada misalnya kayak EKG kan atau alat EKG atau patient monitor itu jadi kayak paling yang grafiknya itu yang saya penasaran. Berarti dia cuma apakah dia itu cuma kayak yang saya tangkap mungkin saya nggak tahu apa kerja EKG, karena yang saya tangkap kalau EKG itu dia nggak main ini masuk inputnya bukan dari image gitu, tapi dari input angka atau data itu. Jadi tapi apakah si EKG sendiri itu kalau nampilin grafik itu yang gelombang-gelombang itu, gelombang grafik naik turun itu, apakah dia jadi dari frekuensi juga meskipun dia tidak menampilkan, meskipun dia tidak inputnya bukan dari image tapi dari angka gitu? Ya itu kan berarti memang domain, maksudnya di domainnya satu dimensi. Kalau misalkan di image kan 2 dimensi, kalau misalkan EKG ya 1 dimensi saja. Sebenarnya di situ saja. Dan di noise-nya itu biasanya disebabkan karena misalkan pemasangan LED-nya itu tidak benar gitu kalau misalkan di EKG. Oh ya, tapi sama-sama frekuensi, ya, sama-sama frekuensi. Sama EKG dan kebanyakan peralatan di biometrik itu kebanyakan main frekuensi. Cuma bedanya itu kalau EKG tadi yang satu, karena dia bukan image jadi satu dimensi gitu, jadi kayak ya kira-kira begitu. Kayaknya putus ya. Ya. Cuma bedanya EKG itu jadi satu kayak dimensi, jadi EKG itu jadi kayak satu dimensi. Kalau yang ada image gitu kayak scanning apalah itu udah 2 dimensi ya. Ya betul. Itu sih ya. yang saya tangkap. Ya betul. Secara umum seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu kali ya. Kita teruskan dulu. Kita hanya punya 5 menit. Tapi yang ini agak sebenarnya lebih lebih jelas ya. Ini filtering di frekuensi domain. Jadi kita bisa melakukan melakukan filtering tidak hanya di di domain spasial, tapi kita juga bisa melakukan filtering di domain frekuensi. Ya. Dan hasilnya nanti sebenarnya sama. Nah, di sini contohnya adalah low pass filter, high pass filter. Sebenarnya sama ya. Kalau di sini low pass filter itu untuk smoothing. Ya, jadi kalau misalkan kita jadi hanya low frekuensi saja yang kita teruskan. Bentuk filternya seperti ini. Ya, di sini yang hitam ini adalah nilainya 0. Jadi yang kita yang di sini 1, jadi yang kita teruskan hanya frekuensi yang low saja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di blur, ya smoothing atau blur biasanya. Itu low pass filter. Nah, kalau misalkan di sini kan nilainya itu tajam ya perubahannya. Di sini kayak step gitu. Nah, kita bisa membuat filter yang lebih lebih smooth ya. Jadi misalkan di sini adalah contohnya Butterworth atau misalkan Gaussian juga bisa. Tapi intinya adalah sama. Ya. Nah, ini adalah high pass filter. Gunanya adalah untuk sharpening. Ya, jadi contohnya di sini hanya nilai-nilai frekuensi tinggi saja yang diteruskan. Ya. Dan di sini visualisasinya ya, jadi yang di area high frekuensi itu nilainya 1, sedangkan yang di low frekuensi itu nilainya 0. Ya. Dan kita teruskan, maka yang kita dapatkan itu adalah edge-nya atau line-nya ya, karena sudah tadi saya jelaskan tadi bentuknya itu kalau misalkan di line itu seperti ini ya, jadi frekuensinya lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan kita mempunyai nilai yang stabil ya, kira-kira seperti itu. Dan seperti biasa kalau misalkan ya di sini terlalu kuat ya, kita bisa memiliki filter yang lebih smooth menggunakan Butterworth atau Gaussian high pass filter. Ya, jadi di sini bisa kita lihat nilainya ini di 2 dimensi, ini di 1 dimensi. Dan ini adalah hasilnya. Jadi bisa kita lihat nilai hasilnya itu lebih smooth ya, lebih halus. Ini adalah Butterworth, yang ini adalah Gaussian high pass filter. Ini juga
salah satu aplikasinya sudah saya bilang ya, biasanya memang di biomedical itu hasil sangat mudah digunakan, sangat mudah digunakan ya untuk filter high frequency dan low frequency. Oke, gitu aja mungkin reviewnya. Kita masih ada 2 menit, jadi mungkin kalau ada pertanyaan. Mungkin untuk yang pertanyaan aplikasi, misalkan bisa ditanyakan di Skele ya. Jadi yang mungkin di sini atau didiskusikan di Skele. Jadi mungkin ada pertanyaan lain yang khusus untuk dari materi yang sudah disampaikan. Oh ya, saya lupa. Tolong ketik hadir ya. Saya lupa jadinya untuk absen. Hanya sebagai catatan saja. Oh, halo Pak, yang tadi itu yang Bapak kasih foto itu semacam, itu nggak, saya nggak bisa bedain itu apa itu X-ray atau CT scan. Oh ya, itu Tadi. Itu hanya teknik pengambilannya saja sih sebenarnya. Gambar tadi, yang gambar itu ronsen dada, semacam ronsen dada gitu. Kalau ini sih sebenarnya X-ray, setahu saya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan cukup jelas ya, terutama saat penjelasan secara matematisnya. Agak sedikit, cukup banyak tadi penjelasan secara matematisnya. Mudah-mudahan cukup jelas. Udah on the point sih. Udah kejawab atas penasaran saya. Oke, mungkin saya nunggu yang lain ketik hadir kali ya. Oke, ya itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Jadi yang di-review lebih ke arah matematikanya, walaupun kita tidak menurunkan secara lebih spesifik bagaimana mendapatkan Fourier transformnya, tapi setidaknya pada saat pada saat penggunaannya, ya menurut saya cukup penting untuk mengetahui proses matematika di belakangnya itu. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di sesi sinkronus hari ini. Kalau ada pertanyaan tambahan, silahkan diajukan di Skele ya. Nanti saya atau Bu Mia atau Bu Aniati akan mencoba menjawab. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.